Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ibu Husna dalam mata pelajaran Kimia Farmasi 1. Nah, hari ini kita akan membahas tentang antibiotika. Latar belakangnya, jadi aplikasi terapi antibiotika sebenarnya telah mendahului ilmu mikrobiologi dan konsep antibiotik itu sendiri. Bangsa Cina telah melakukan terapi antibiotik sejak 2500 tahun yang lalu untuk membasmi jamur kacang kedelai pada tanah. Pada 1877, Pasteur dan Joubert melaporkan bahwa baksil antraks tidak berhasil memperbanyak diri dan mati jika dalam kulturnya. Era terapi antimikroba dimulai dengan pemakaian klinik sulfanilamid pada 1936 diikuti dengan produksi penisilin pada 1941. Pemakaian antibiotik sangat luas sehingga diperlukan antibiotik yang mampu melawan bakteri patogen yang resisten. Nah, teman-teman harus bisa membedakan apa itu antimikroba, apa itu antibiotik, apa itu antiseptik, dan apa itu disinfektan. Untuk antimikroba adalah senyawa yang dapat membunuh mikroorganisme, sedangkan antibiotik adalah senyawa yang dihasilkan mikroorganisme atau eukariot yang dapat membunuh mikroorganisme. Antiseptik adalah senyawa yang dapat membunuh mikroorganisme dan digunakan pada permukaan jaringan hidup, dan disinfektan adalah senyawa yang dapat membunuh mikroorganisme dan digunakan pada permukaan benda mati. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nih, mana itu antiseptik dan mana itu disinfektan. Antibiotik berdasarkan spektrumnya dibedakan menjadi dua, yaitu spektrum luas dan spektrum sempit. Apa itu spektrum luas? Nah, antibiotik spektrum luas adalah antibiotik yang efektif terhadap bakteri baik gram positif maupun gram negatif. Contohnya tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolida, rifampicin, ampicillin, amoxicillin, vancomycin, carbenicillin, itasilin, dan lain-lain. Sedangkan antibiotik spektrum sempit, adapun antibiotik spektrum sempit merupakan antibiotik yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau gram negatif saja. Misal, antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram positif misalnya bacitracin, erythromycin, benzilpenicillin, penicillin G, prokain, penicillin F, phenetilicin, methicillin NA, dan lain-lain. Kemudian antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif yaitu colistin, polymyxin bisulfat, sulfomycin, dan lain-lain. Sedangkan antibiotik yang efektif terhadap Mycobacteriaceae misalnya streptomycin, kanamycin, sikloserin, rifampicin, fiomycin, capreomycin. Antibiotik yang efektif terhadap jamur yaitu griseofulvin, nystatin, amphotericin B, dan candicidin. Sedangkan antibiotik yang efektif terhadap neoplasma atau anti kanker, misal antinomycin, bleomycin, daunorubicin, dexorubicin, dan lain-lain. Antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5, yaitu penghambatan metabolisme sel, penghambatan sintesis dinding sel, interaksi dengan membran, gangguan sintesis protein, dan penghambatan transkripsi dan replikasi. Bagaimana sih mekanisme aksi bakteri antibiotik menghambat sintesis dinding sel? Nah, pada bakteri dia menghambat sintesis peptidoglikan. Untuk golongan penisilin dia menghambat transpeptidase. Sedangkan sikloserin dia strukturnya mirip dialanin. Sedangkan pada bacitracin dia menghambat penyambungan N-asetilglukosamin dengan N-asetilmuramad. Pada fungi, golongan azol menghambat sintesa argosterol. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, teman-teman, silakan melihat video animasi yang ada di deskripsi box ya, teman-teman. Sedangkan yang mempengaruhi permeabilitas membran sitoplasma, dia akan merusak lipid
sehingga permeabilitasnya turun, komponen sel keluar sehingga sel menjadi mati. Contohnya adalah polimixin, nystatin, amphoterisin B. Bagaimana yang menghambat sintesa protein? Dia berikatan pada ribosom 30S, contohnya adalah antibiotik aminoglikosida dan tetrasiklin, yang berikatan pada ribosom 50S, contohnya eritromisin, chloramphenicol. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat video yang ada di deskripsi box tentang bagaimana antibiotik menghambat sintesis protein. Mekanisme antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat, menghambat replikasi DNA bakteri, contohnya adalah golongan quinolol, menghambat sintesis RNA, yaitu pada fase transkripsi, yaitu rifampisin, menghambat sintesis asam nukleat, komponen penyusun DNA atau RNA, misalnya golongan sulfonamid, menghambat sintesis DNA virus, misalnya komponen analog nukleosida. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman juga lihat ya video yang ada di deskripsi box-nya. Nah, penghambatan metabolisme sel itu bagaimana? Senyawa ini umumnya disebut sebagai antimetabolit karena menghambat metabolisme. Dengan menghambat reaksi yang dikatalisis enzim dari organisme target tapi bukan host, kelompok obat yang masuk kategori ini adalah sulfonamida. Pada sulfonamida, sebelum perkembangan penisilin, sulfonamida merupakan obat pilihan untuk melawan penyakit infeksi. Saat ini, sebagian besar sudah digantikan oleh penisilin. Namun, karena ada perkembangan resistensi obat, sulfonamida mulai digunakan untuk melawan penyakit infeksi. Misalnya, untuk oftalmik, saluran urin, membran mukosa infeksi, dan saluran cerna. Nah, sulfonamida berperan sebagai inhibitor kompetitif enzim yang mensintesis asam folat. Nah, ini adalah struktur dari sulfonamida dan ini adalah struktur dari asam folat. Alasannya, asam folat merupakan prekursor untuk tetrahidrofolat yang diperlukan untuk proses biokimia sel meliputi biosintesis asam nukleat. Penghambatan terhadap jalur ini akan menghentikan pembelahan sel. Jadi, mikroorganisme yang sensitif terhadap sulfonamid adalah yang perlu mensintesis sendiri asam folat. Nah, sel mamalia tidak dipengaruhi karena tidak membutuhkan praasam folat. Sulfonamid mempunyai efek penghambat karena secara kompetitif berikatan pada sisi aktif enzim. Nah, ini adalah sisi aktif enzim. Ya, ini adalah struktur enzim, ini sisi aktifnya. Kemudian ini adalah allosteric site-nya. Nah, sulfonamid ini merupakan allosteric inhibitor yang dia akan berikatan di sini, ya. Sehingga apa? Yang sisi aktif ini akan menjadi disorter aktif site, sehingga ketika substrat masuk, ya kan, dia tidak bisa memberikan efek. Hubungan struktur aktivitas sulfonamida. Fitur kimia yang penting untuk aktivitas sulfonamida adalah sulfur yang berhubungan langsung dengan cincin aromatis. Jadi teman-teman, ini adalah gugus S, adalah gugus sulfur yang dia berhubungan langsung ya. Dia berikatan langsung dengan cincin aromatis. Yang kedua adalah cincin aromatis. Ini ada cincin aromatis, kemudian gugus para amino, kemudian substitusi gugus heterosiklik pada aromatik pada N1 sangat poten. Kemudian, semakin negatif gugus SO, maka semakin besar aktivitas atau semakin kecil pKa dari SO2NH. Nah, bagaimana dengan struktur formulasi dari sulfonamid? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, struktur intinya seperti ini. Nah, di sini ada R1 dan R2. Nah, R1 dan R2 ini dia memiliki rantai samping yang berbeda-beda. Dan sehingga dengan rantai samping yang berbeda, dia memiliki nama obat yang berbeda. Contohnya, jika R1-nya adalah gugus ini, R2-nya gugus ini, maka dia namanya adalah
spermomycin A. Kemudian yang kedua adalah menghambat sintesis dinding sel, yaitu penisilin. Penisilin masih merupakan salah satu antibiotik penting walaupun saat ini masih banyak antibiotik yang berkembang. Berbagai turunan baru telah ditemukan dengan berbagai keuntungan. Penisilin merupakan molekul bisiklik dengan sebuah cincin beta-laktam digabung dengan cincin thiazolidin. Nah, ini adalah struktur dari penisilin ya teman-teman ya. Oke, untuk mekanisme kerja penisilin, penisilin bekerja dengan menghambat enzim transpeptidase yang bertanggung jawab dalam penyambungan peptidoglikan yaitu penyusun dinding sel. Transpeptidase mengkatalisis penghubungan antara glisin di ujung jembatan pentaglisin dengan residu keempat yaitu alanin pada rantai pentapeptida dengan melepas residu 5 yaitu alanin. Sebagai hasil penghambatan transpeptidase, sintesis dinding sel menjadi tidak lengkap dan strukturnya menjadi lemah. Steromodel menunjukkan bahwa konformasi penisilin serupa dengan dialanin sehingga enzim berikatan dengan penisilin bukan dengan dialanin pada rantai peptidoglikan. Nah, teman-teman, ini adalah struktur dari penisilin dan ini adalah struktur dari dialanin. Nah, sekilas memang secara steromodel memang agak persis ya, agak sama sehingga enzim ini merasa tertipu ya, dia bukannya berikatan dengan dialanin, dia akan berikatan dengan penisilin. Nah, ini adalah struktur ya, kalau pemodelan 3 dimensi ini adalah struktur dialanin dan ini adalah struktur penisilin. Dia similarly in the structure of cell wall peptide and penicillin. Nah, ini adalah pertumbuhan sel normal. Kemudian karena adanya inhibisi yang disebabkan oleh beta-laktam, maka pelemahan dinding dengan sitoplasma memancar ke luar sehingga dia terjadi pecah atau lisis. Nah, bagaimana dengan hubungan struktur dan aktivitas? Penting untuk aktivitas adalah cincin beta-laktam tegang dan kaku, sistem dua cincin untuk meningkatkan kekakuan cincin beta-laktam, reaktif asam karboksilat bebas, kemudian rantai samping amino terasetilasi, R-nya dapat bervariasi, kemudian konfigurasi cis untuk rantai amino terasetilasi dan cincin thiazolidin, dan biasanya ada sulfur di cincin kedua. Nah, kelemahan penisilin, dia tidak tahan asam. Kenapa? Karena cincin beta-laktam yang kaku, kemudian adanya gugus karbonil beta-laktam yang reaktif, dan gugus karbonil rantai samping ikut berperan dalam reaktivitas karbonil beta-laktam dan tidak tahan terhadap beta-laktamase dan spektrumnya sempit. Adanya pembukaan cincin beta-laktam yaitu bakteri resisten penisilin memproduksi enzim beta-laktamase atau penisilanase yang memediasi hidrolisis cincin beta-laktam. Sehingga ini cincin beta-laktamnya dia terhidrolisis menjadi seperti ini ya teman-teman. Perlu diperhatikan, karbonil beta-laktam lebih reaktif daripada amida. Amida lebih stabil terhadap hidrolisis karena delokalisasi pasangan elektron bebas dari N pada karbonil, kemudian rehibridisasi nitrogen di cincin beta-laktam, menyebabkan konfigurasi yang ekstrim dari struktur bisikliknya. Ini jadi adanya konfigurasi ya. Jadi masih ingat kan pelajaran kimia organik kan ada konfigurasi perahu dan konfigurasi kursi ya. Nah, di sini ada peran gugus tetangga. Dengan memasukkan gugus penarik elektron atau elektron withdrawing ke gugus karbonil di rantai samping, densitas elektron karbonil berkurang sehingga nukleofilisitasnya berkurang sehingga meningkatkan stabilitas terhadap hidrolisis.
Sensitivitas terhadap beta-laktamase. Analog pertama yang stabil terhadap beta-laktamase adalah metisilin. Kedua gugus metoksi secara sterik melindungi cincin beta-laktam dari penisilinase. Namun, senyawa ini masih sensitif terhadap hidrolisis asam karena cincin aromatisnya bukan penarik elektron. Strategi berikutnya adalah dengan penambahan gugus penarik elektron yang mempunyai sifat pelindung sterik. Substituen R pada cincin aromatik oksasilin, klasisilin, flukosasilin tidak terlalu berperan pada sifat penarik elektron, tetapi mempengaruhi absorpsi dan pengikatan plasma protein. Sebagian besar penisilin tidak sensitif melawan bakteri gram negatif. Kenapa? Karena satu, permeabilitas. Bakteri gram negatif mempunyai membran terluar yang kaya akan lipopolisakarida yang bersifat polar atau ionik sehingga sulit ditembus oleh penisilin karboksilat. Kemudian, bagian lipofilik dari dinding sel merupakan barier yang merupakan barier untuk hidrofilik. Tingginya kadar transpeptidase menyebabkan penisilin tidak bisa menghambat semua enzim ini dan adanya beta-laktamase di antara membran terluar dan dinding sel. Nah, ini adalah strukturnya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Bagaimana strategi meningkatkan aktivitas? Yaitu difokuskan pada rantai samping gugus hidrofobik. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa obat golongan penisilin. Untuk yang natural ada penisilin G atau F, kemudian spektrum luas ada ampicillin, amoxicillin, carbenisilin, picarcillin, piperacillin, kemudian anti-staphylococcus yang resisten penisilinase yaitu metisilin, nafcillin, isocasolin penisilin, cloxacillin, dicloxacillin, oxacillin, flukoxacillin. Sedangkan penisilin dan inhibitor beta-laktamase ada ampicillin sulbactam, ada ticarcillin clavulanat, ada amoxicillin clavulanat, ada piperacillin tazobactam. Nah, klasifikasi penisilin spektrum luas kelas 1 yaitu gugus amino pada C rantai samping amida. Ini adalah contohnya adalah ampicillin. Sifat umumnya tahan asam karena gugus NH yaitu aktif oral, sensitif terhadap penisilinase, tidak ada perlindungan sterik dan absorpsi saluran cerna yang jelek. Nah, untuk mengatasi absorpsi yang rendah, ini biasanya dibuat dalam bentuk prodrug. Kemudian, klasifikasi penisilin spektrum luas untuk kelas 2 yaitu asam karboksilat pada C rantai samping amida. Nah, ini strukturnya seperti ini. Sifat umumnya, dia aktif terhadap bakteri gram negatif yang resisten. Kemudian, aktivitas terhadap bakteri gram positif menurun. Kemudian peningkatan absorpsi oleh produk. Kemudian kita akan membahas tentang cephalosporin. Nah, cephalosporin ini mempunyai struktur mirip dengan penisilin dan dia diklasifikasikan menjadi beberapa generasi berdasarkan aktivitas antibakterinya. Untuk cephalosporin generasi pertama, dia aktivitasnya terhadap gram positif dan dia kurang aktif terhadap gram negatif. Generasi kedua, dia peningkatan aktivitas terhadap gram negatif dan generasi ketiga, dia kurang aktif terhadap gram positif dibandingkan generasi pertama, tetapi aktivitas gram negatifnya lebih besar daripada generasi kedua. Nah, cephalosporin ini generasi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Contohnya, generasi pertama adalah cefadroxil, cefazolin, cefalexin, cefalotin, cefapirin, cefadrin, dan cefaloridin. Generasi kedua adalah cefactol, cefurosim, cefprozil, celoranid, cefunisid, cefamanidol,
loracarbev, sevmetazole, cefotetan, cefoxitin, dan generasi ketiga adalah cefexim, cefoperazone, cefotaxim, ceftazidin, ceftioxim, ceftriaxone, ceftriaxone, ceftibuten, cefdinir, cefditoren, sedangkan generasi keempat adalah cefepin dan cefpirom. Nah, ini adalah struktur-strukturnya. Bagaimana hubungan struktur aktivitas dari cepphalosporin? Yaitu gugus pentingnya adalah bisiklik laktam, asam karboksilat yang bergabung dengan cincin 6 heteroatom, dan rantai samping amida pada beta laktam. Ya, jadi ini dilihat ada bisiklik laktam, ada asam karboksilat yang dia bergabung dengan cincin 6 heteroatom dan rantai samping amida yang pada beta laktam. Untuk cepphalosporin, gugus yang bisa dimodifikasi yaitu rantai samping 7 asilomin, rantai samping 3 acetosimetil, dan substituen pada C7. Modifikasi pada rantai samping 7 asil amino, sifat umumnya dia kurang aktif terhadap gram positif dan dia lebih aktif terhadap gram negatif, resisten terhadap beberapa penisilinase, absorpsinya jelek, jadi dia diberikan lewat injeksi, dan metabolisme deasetilasinya menurunkan aktivitas. Modifikasi pada rantai samping 7 asil amino, studi HSA membutuhkan hal-hal sebagai berikut. Aktivitas baik bila karbon hanya monosubstituen, peningkatan substitusi meningkatkan aktivitas terhadap gram positif, substituen hidrofobik pada cincin heteroatom meningkatkan aktivitas gram positif tetapi menurunkan aktivitas gram negatif. Modifikasi pada rantai samping 3 acetoximetil, salah satu kelemahan cepphalosporin adalah metabolismenya pada rantai samping 3 acetoximetil, yaitu hidrolisis ester sederhana. Hasilnya adalah metabolit yang aktivitasnya lebih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, dikembangkan turunan yang lebih tahan terhadap hidrolisis. Kemudian ada cephaloridin, yaitu dia stabilitas terhadap metabolisme pada sisi ini. Dia peningkatan kelaratan dalam air, protein plasma binding rendah, aktivitas gram positifnya bagus, aktivitas untuk gram negatif sama dengan cephalotim, dan absorpsi lewat dinding usus jelek. Kemudian untuk cefalexim, tidak ada substitusi pada C3, absorpsi saluran cerna baik, kemudian aktivitas untuk gram positif rendah tetapi masih bisa berguna. Untuk aktivitas pada gram negatif yaitu standar. Modifikasi pada C7, satu-satunya keuntungan dari modifikasi pada posisi ini adalah dengan gugus metoksi OCH3 menghasilkan kelompok cefamisin. Golongan ini menunjukkan peningkatan aktivitas karena peningkatan stabilitas terhadap penisilinase karena peningkatan halangan sterik. Cefoxitin, dia stabil terhadap beta laktamase, dia stabil terhadap metabolis hidrosis pada analog asetat tetapi absorpsinya jelek. Sifat umum cepphalosporin generasi pertama, dia absorpsi saluran cernanya jelek sehingga diberi cara injeksi. Aktivitas lebih rendah dibandingkan penisilin yang sederajat, tetapi dengan spektrum yang lebih luas dimungkinkan karena afinitas yang lebih rendah ke sisi aktif transpeptidase, dan peningkatan absorpsi oral bila ada gugus yang tak bermuatan pada C3 dan amino pada rantai samping asil. Untuk asam clavulamat, dia diisolasi dari streptomycin clavuligerus, merupakan inhibitor irreversibel poten terhadap beta laktamase sehingga diberikan bersamaan dengan penisilin tradisi. Untuk struktur pentingnya, cincin beta laktam, ikatan rangkap konfigurasi Z, tidak adanya rantai samping asil amino, gugus CO2H pada C2,
stereokimia R pada C2 dan C5 seperti penisilin, dan variabilitas dimungkinkan pada gugus 9OH tetapi diperlukan gugus hidrofilik kecil yang diduga terlibat dalam pembentukan ikatan hidrogen pada sisi aktif beta-laktamase. Bagaimana menghambat sintesis protein? Seperti sel lain, bakteri juga harus membiosintesis protein untuk hidup. Protein dibiosintesis dengan adanya pesan dari mRNA kepada ribosom. Dalam membuat protein, ribosom menggunakan dua subunit yaitu ribosom 30S dan 50S. Molekul yang dapat menghambat proses ini memiliki sifat sebagai antibakteri. Ada dua cara penghambatan yaitu berikatan pada ribosom 30S contohnya aminoglikosida dan tetrasiklin dan berikatan pada ribosom 50S misalnya erythromycin dan chloramphenicol. Nah, sebelumnya teman-teman minta tolong banget ya teman-teman melihat video yang ada di deskripsi boxnya sehingga teman-teman paham ya. Nah, mari kita membahas tentang tetrasiklin. Turunan tetrasiklin diisolasi dari Staphylococcus sp dan kemudian dikembangkan cara semisintesis. Tetrasiklin berspektrum luas bekerja dengan menghambat pengikatan tRNA aminoasil pada RNA aminoasil pada subunit. Selain itu juga menghambat pelepasan peptida dari ribosom. Sifat penghambat tetrasiklin berhubungan dengan struktur elektronik yang melibatkan interaksi atom C6 dan gugus fenol-diketon dengan sisi reseptor. Tetrasiklin bersifat amfoter karena dia mengandung gugus-gugus yang bersifat asam seperti gugus hidroksil dan basa seperti gugus dimetil amino. Tetrasiklin mengandung gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen intramolekuler dan dapat membentuk kompleks dengan garam-garam Ca, Fe, dan Mg. Tetrasiklin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan susu, antasida, obat-obat yang mengandung garam-garam di atas. Untuk HSA tetrasiklin, konfigurasi pusat kiral pada C4, C4A, dan C12A sangat penting untuk aktivitas. Sistem fenol diketon pada cincin BCD adalah planar dan penting untuk aktivitas. Adanya dua sistem elektron pi yang berbeda yaitu gugus kromofom fenol diketon, dan trikarbonyl metan cukup penting untuk aktivitas sebagai antibakteri. Penambahan atau pengurangan gugus kromofom menyebabkan turunnya aktivitas, dan gugus 4-metil amino penting untuk pembentukan ion Zwitter untuk distribusi dalam tubuh dan aktivitas. Pada gugus 2 karbonamida, hanya gugus karbonil yang penting untuk aktivitas. Satu atom hanya dapat diganti dengan gugus lain tanpa penurunan aktivitas. Daerah hidrofobik pada C5 sampai C9 dapat diubah. Modifikasi pada C6 dan C7 menghasilkan turunan dan meningkatkan aktivitas. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh obat-obat yang dikategorikan sebagai tetrasiklin. Ini adalah minocycline, yaitu dia mencapai kadar tertinggi pada sistem saraf pusat, dan dioksisiklin. Nah, ini aman untuk penderita penyakit ginjal karena efek sampingnya rendah dan waktu paruhnya lama. Kemudian kita akan melanjutkan ke aminoglikosida. Mekanismenya, dia berikatan secara irreversibel dengan protein pada ribosom 30S dan dia poten terhadap bakteri aerobik negatif dan S. aureus. Oke, aminoglikosida mampu melawan infeksi bakteri gram positif dan negatif serta efektif terhadap mikobakteri. Aminoglikosida, dia menurunkan ketepatan translasi dengan berikatan pada subunit 30S ribosom sehingga pembentukan kompleks peptida dengan penambahan asam amino. Selain itu, dia menghambat proliferase sehingga terjadi kesalahan pengkodian tRNA dan mRNA. Aminoglikosida bersifat ototoksik karena merusak saraf pendengaran. Dan aminoglikosida ini dia terkonsentrasi di saraf pendengaran dan saraf ginjal sehingga dia bisa menyebabkan kerusakan di dua tempat tersebut. Streptomycin dan kanamycin merupakan dua aminoglikosida yang penting terutama untuk terapi tuberkulosis. Bagaimana HSA aminoglikosida? Cincin 1 sangat penting untuk aktivitas karena merupakan sasaran utama untuk inaktivasi enzim bakteri dan menentukan luas spektrum antibakteri. Cincin 2 juga sangat sensitif terhadap perubahan
modifikasi akan menghilangkan aktivitas, kecuali asetilasi gugus 1 amino pada kanamisin menghasilkan amik asin dan dia tidak menghilangkan aktivitas. Gugus-gugus fungsi pada cincin 3 dapat dimodifikasi tanpa mempengaruhi aktivitas. Oke, kemudian kita akan membahas tentang chloramphenicol. Chloramphenicol merupakan produk dari spesies Streptomyces. Spektrumnya luas, tapi dapat menyebabkan penekanan subsum tulang belakang sehingga menyebabkan kelainan darah seperti anemia apalsitik. Kemudian chloramphenicol berikatan pada subunit 50S ribosom dan menghambat enzim peptidil transferase, kemudian memblok pembentukan ikatan peptida antara asam amino tRNA pada daerah aminoacyl site 1 dan menambah rantai peptida pada sisi peptidil ribosom sehingga mengganggu translasi. HSA chloramphenicol pada cincin benzen, gugus nitro pada posisi paranitro bisa diganti dengan gugus lain, misalnya metil sulfonit, thiamphenicol. Kemudian aktivitas tetap, benzen tidak bisa diganti dengan aromatis lain. Rantai samping asil sangat penting untuk aktivitas. Stereokimia sangat penting, ada 2 pusat chiral, 4 isomer yang aktif, dan gugus OH tidak bisa diubah-ubah. Kemudian kita akan membahas tentang quinolol. Targetnya pada gram negatif. Subunit A DNA girase yaitu DNA topoisomerase tipe 2, kemudian enzim untuk replikasi DNA dan rekombinasi dan repair. Pada bakteri gram positif, targetnya adalah topoimerase 4, relaksasi dan dekatenasi DNA supercoil, kemudian terminasi replikasi DNA. Efeknya menurun bila pada pH rendah dan dalam urin dan pada hati. Antibiotik yang menghambat DNA girase adalah quinolol, kemudian fluoroquinolol, dan ini penting untuk terapi infeksi saluran kemih oleh bakteri gram negatif, E. coli resisten sulfa, dan infeksi yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa. Aktivitas antibakteri karena penghambatan enzim DNA girase yaitu topoimerase 2 mencegah supercoil DNA dari transkripsi dan translasi. Inhibitor topoisomerase. Antibiotik quinolol menghambat topoisomerase bakteri gram negatif, modifikasi bakteri gram positif, dan aerobik. Kaptotesin, inhibitor topoimerase 1 sebagai anti kanker dengan menstabilkan bentuk enzim terikat pada DNA secara kovalen. Kemudian ada topoimerase sebagai target, contoh obatnya adalah novobiosin, dia subunit ATPase GIR-B, asam naladiksat yaitu GIR-A, ciprofloxacin yang oral yaitu dia menghentikan replikasi. Nah, topoimerase sebagai target ini, dia mengganggu proses pemotongan dan pencambungan untaian DNA. Nah, ini ada 4 generasi, ada generasi 1, generasi 2, dan generasi 3, dan generasi 4. Generasi 1 contohnya nalidisin acid, oxalic acid. Generasi 2 contohnya adalah ciprofloxacin, oflofloxacin, levofloxacin, dan lain-lain. Generasi 3 contohnya sparfloxacin. Generasi 4 contohnya gatifloxacin, gemifloxacin, mosifloxacin, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang makrolida yang mekanismenya adalah memblok translokasi fase elongasi pada sintesis protein. Contoh obat-obatnya adalah eritromisin, oleandomisin, spiramisin, josamisin, dan lain-lain. Makrolida, dia diisolasi dari actinomycetes, dia bekerja dengan berikatan secara selektif pada sisi spesifik subunit 50S dan mencegah tahap translokasi sintesis protein bakteri. Eritromisin sintesis, misalnya claritomisin, azitromisin, menunjukkan stabilitas asam yang lebih baik, kemudian adanya peningkatan bioavailabilitas dan farmakokinetik yang lebih baik. Eritromisin bekerja dengan cara yang mirip dan dapat berkompetisi pada sisi aktif yang sama.
Dia bersifat non-toksik, digunakan secara luas melawan bakteri yang resisten terhadap penisilin. Efek samping utama adalah ketidaknyamanan pada gastrointestinal. Metronidazol, mekanismenya gugus nitro direduksi oleh enzim nitroreduktase menjadi senyawa toksik atau radikal bebas dan menghancurkan DNA. Efektif terhadap bakteri anaerob kecuali Actinomyces dan Papillomabakteri. Kemudian tinidazol dan omidazol dia lebih efektif terhadap bakteri anaerob. Likomycin terutama aktif terhadap bakteri gram-positif termasuk Coccus. Clindamycin dilaporkan mempunyai efek samping toksisitas gastrointestinal terutama diare berat yang disebut dengan pseudomembranous colitis. Antibiotik yang bekerja menghambat RNA polimerase, rifamycin, kelas antibakteri yang diisolasi dari Staphylococcus mediterranae. Dia mengandung cincin makrosiklik di antara dua sistem aromatis. Rifampicin merupakan turunan semisintesis dari rifamycin yang merupakan drug of choice terapi tuberkulosis dan lepra, baik dia digunakan secara tunggal atau kombinasi dengan obat lainnya. Nah, antibiotik yang bekerja menghambat RNA polimerase ini, rifampicin jauh lebih aman dibandingkan obat anti-TBC lain karena hanya menghambat RNA polimerase pada bakteri, tidak pada mamalia. Rifampicin adalah rifabutin, merupakan turunan spiromidazopiperidil dari rifamycin. Kemudian kita akan membahas resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi bentuk L yaitu tidak membentuk dinding sel dan genrik yaitu kromosom, plasmid, dan transposom. Perubahan genetik terjadi pada gen atau reguler struktur berupa adisi yaitu penambahan basa nukleotida, delesi yaitu pengurangan basa nukleotida dan substitusi atau penggantian basa nukleotida. Kemudian ada penyebab resistensi yaitu transformasi yaitu masuknya fragmen DNA pembawa sifat resisten ke dalam sel bakteri, transduksi yaitu fragmen DNA pembawa sifat resisten masuk ke dalam DNA bakteriofage, kemudian dia masuk ke sel bakteri lain, dan konjugasi. Sifat resistensi ditularkan dari sel donor ke sel A. Bagaimana identifikasi resistensi? Yang pertama, kita lakukan uji sensitivitas dengan DIS atau cakram antibiotika. Biasa digunakan metode Kirby-Bauer, yaitu diukur iona radikal, yaitu tidak ada koloni di sekitar DIS. Kemudian pemeriksaan KHM, yaitu kadar hambat minimum. Kemudian identifikasi gen pembawa sistem resistensi dengan PCR. Kemudian hibridisasi dengan probe DNA. Keberhasilan terapi dengan antibiotik tergantung dengan kemampuan obat mencapai target, konsentrasi obat di tempat infeksi, cara penggunaan obat atau rute, kondisi host, yaitu adanya alat tambahan dalam tubuh, umur, genetik, kehamilan, alergi, kelainan sistem saraf, dan faktor-faktor lokal.